Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu di sore hari ini, yang tentunya di masa-masa cuaca yang ekstrim ya. Walaupun tidak hujan tapi dinginnya itu sangat gitu ya. Dan juga sudah terasa gitu ya. Terasa dengan saat ini bagaimana saudara-saudara kita yang sakit dan juga saudara-saudara kita yang meninggal mungkin karena sakit apa gitu ya, termasuk juga kerabat-kerabat kita yang terdekat dengan kita ya, yang sholat dengan kita juga ya, yang juga yang ngaji bersama kita, yang makan juga dengan kita. Nah, itu juga sudah termasuk tuh ya. Jadi bismillah bagaimana ujian kita, yang termasuk pola di keluarga juga tentunya bagaimana sudah panas dingin dan sebagainya itu ya, itu terasa sekali itu ya. Dan juga sampai sekarang di jamaah kami itu udah berapa yang sakit ya, termasuk satu yang meninggal. Sudah orang tua, terus juga bendahara, terus juga ketua majelis taklim. Ada berapa yang sakit tuh ya. Jadi ini ujian yang tentunya buat kita itu demikian teguran-teguran yang harus kita sikapi dengan keimanan-keimanan, dengan taqarrub kepada Allah gitu ya. Yang termasuk bagaimana meyakini tauhid sebagai landasan perjuangan, sebagai pokok ibadah, karena bahwasanya Allah lah yang memberikan ujian tersebut. Di dalam surah Yunus ayat 107 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskumullahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada engkau, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi engkau, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya.
Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini memberitahukan kepada kita ketika Allah telah menakdirkan kepada seorang hamba, termasuk pula kesempitan, kemelaratan, dan juga bencana dan sebagainya, yang tak lepas itu adalah dari tangan hambanya sendiri yang melakukan banyak sekali dosa. Namun di sini Allah menjelaskan pula karunia-Nya. Dan juga menjelaskan pula bagaimana Maha Pengampunnya, Maha Penyayangnya. Inilah yang menjadi begitu luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan azabnya. Sebegitu luasnya. Banyak dari hal-hal yang perlu kita syukuri dari sifat-sifat Allah ini. Juga kita bisa belajar bersyukur ya. Jadi bisa belajar bersyukur ya gitu. Menyadari betapa pentingnya kebersamaan kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, wa iyyamsaska Allahu bidurrin, yaitu dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, yakni adalah Allah zat yang memberi manfaat dan mudarat. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena si fulan dan si fulanah, bukan juga dari berhala, bukan juga karena selain Allah ya, yang lainnya bukan gitu ya. Karena itu jelas itu ya. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan itu ayat yang kedua, la yakhluquna syai'an, jadi tidak menciptakan sedikit pun ya, sesuatu pun tidak bisa menciptakan yang selain Allah itu. Berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan walaupun sedikit pun tidak bisa menciptakan. Wala yang likuna li anfusihim darrum wala naf'a ya. Tidak akan bisa menimpakan kepada mereka bahaya maupun manfaat. Tidak akan bisa mengangkat. Jadi ini jelas sekali bagaimana nilai-nilai tauhid yang harus menjadi keyakinan kita saat ini pula. Maka jika Allah menimpakan kemudaratan kepada hambanya,
maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan juga tidak akan ada yang mampu menolaknya, siapapun itu, kecuali Allah semata. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya, yakni tidak ada yang dapat menghalangi karunia itu maksudnya. Yang segala kebaikan dari Allah merupakan karunia dan kemurahannya. Jadi segala kebaikannya itu dijelaskan ya di sini. Di balik bahaya yang misalnya diterima seseorang, tapi ada peluang-peluang kebaikan. Bukan karena hak orang yang diberi yang wajib ditunaikan Allah. Jadi bukan hanya hak gitu ya. Dan bagian dari karunia-Nya adalah Allah menciptakan makhluknya, kemudian Dia membaguskan rupanya. Disebutkan pula di surah Ghafir, "Fasawwarakum wa ahsana suwarakum," ya. Dibentukkan segala rupa, dibaguskan segala rupa itu ya. Nah, itu kan kita bagus rupanya itu ya. Semua ciptaannya itu bagus ya, nggak ada yang jelek itu ya. Si menjelek itu tidak ada. Itu jelek gitu ya. Ada ciptaan Allah semuanya itu ya. Semua biasa-biasa saja itu ya. Ya semuanya bagus aja lah gitu. Itu kan karena semuanya adalah ciptaan Allah gitu ya gitu. Kemudian bagaimana takdir perbuatan seseorang beda-beda ya itu kembali ya pilihan dia itu mah gitu ya. Bukan karena penciptanya gitu ya gitu. Si ditakdirkan kerjanya seperti ini, si ini ditakdirkan kerjanya dalam maksiat gitu ya. Itu pilihan dia itu namanya itu. Kan sudah dijadikan pilihan tuh ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, dalam surah As-Sams tuh ya. Adanya kejahatan dan jalan takwa tuh ya. Jelas tuh. Kemudian juga nikmat yang lain, dan menempatkan mereka di bumi. Dan termasuk karunia-Nya pula hidayah yang diberikan kepada seseorang. Itu juga hidayah juga termasuk ya. Serta kenabian yang diistimewakan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan karunia Allah yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun ya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Dia memberikan kebaikan itu maksudnya ya, yang di sini yusibu itu adalah yang diberikannya, yaitu adalah kebaikan maksudnya ya, dengan karunia dan kemurahannya. May yasha'u min ibadih, kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya ya. Yang hanya disebabkan Allah hendak memilih mereka bukan karena hak mereka yang wajib Allah tunaikan. Jadi bukan karena hak mereka, tapi adalah Allah yang memilih mereka. Bahwa Al-Ghafurur Rahim, dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan termasuk hal yang diampuni oleh Allah adalah ketidakmampuan hamba-hambanya dalam menghitung segala kenikmatan yang diberikan olehnya ya. Tidak akan bisa kita menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya, dalam surah Ibrahim dan juga surah An-Nahl ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung ya gitu ya.
tidak akan bisa. Jadi Allah memakluminya, tapi yang kadang kita sangat sulit untuk mensyukurinya. Maka di dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Hanya Allah semata yang berhak untuk disembah, karena Dia yang mendatangkan manfaat dan mudarat, yang memberi dan tidak memberi dengan kehendaknya. Maksudnya tidak memberi, maksudnya ini ketika Allah menghendaki untuk tidak memberikan kebaikan, maka ya itu sudah kehendaknya gitu ya. Yang mana jika ada kesulitan menimpa seperti kemiskinan, penyakit, dan lain sebagainya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Karena jika seluruh makhluk itu berkumpul ya untuk memberi manfaat, maka tidak ada yang dapat memberi manfaat itu kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Ini sudah dijelaskan dalam hadis Ifadillah ayat Fatka ya. Jagalah Allah, maka Allah akan yahfazka ya, menjagamu. Sudah dijelaskan ya. Jika mereka hendak memudaratkan seorang, maka mereka tidak akan mampu melakukannya jika Allah tidak menghendakinya. Oleh karena itu Allah berfirman, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Maksudnya tak ada seorang pun makhluk yang mampu menolak kebaikannya dan karunia-Nya. Sebagaimana firman-Nya, yaitu Fatir Masna wa sulasa ruba yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Di antaranya itu, dan sini sedikit di sini yang diungkapkan tuh ya. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang yang dapat menahannya. Dan apa yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Yang maksudnya Dia menghususkan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Dan Dialah yang maha pengampun, yaitu terhadap seluruh kesalahan, yang juga Allah memberi taufik kepada hamba-hambanya karena sebab ampunannya. Allah memberikan petunjuk. Dan juga di antaranya, jika hamba tersebut melakukannya, yaitu sebab-sebab petunjuk itu ya, harus diperlebar lagi ya, sebab-sebab mendapat hidayah gitu ya, harus diperlebar nih ya, gitu ya. Itu nanti di fase berikutnya ya. Maka Dia mengampuni dosa-dosanya ketika dia bertobat. Ketika orang itu bertobat, baik yang besar dan yang kecil malah, sehingga tidak melakukannya lagi ya. Lagi maha penyayang Allah itu ya, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kemurahannya dirasakan oleh semua yang ada di mana
tidak ada yang tidak memerlukan kebaikannya sedetik pun. Jika seorang hamba mengetahui dengan dalil yang kuat bahwa hanya Allah pemberi segala nikmat, pengangkat segala kesulitan, pemberi segala kebaikan, penolak segala kesengsaraan dan mara bahaya, dan bahwa tidak ada seorang pun makhluk yang memiliki sedikit pun dari semua itu kecuali apa yang Allah titipkan. Jadi kita sudah dititipkan ya, bukan kita punya ini punya itu, bukan ya. Melalui apa? Allah titipkan melalui tangannya. Maka dia pasti memastikan bahwa Allah lah yang hak dan sesuatu yang selain Allah itu adalah batil. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan dalil yang jelas, maka dia berfirman setelahnya. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini luar biasa sekali ya, apa yang beliau terangkan. Sebenarnya ini masih panjang nih ya penjelasannya, tapi cukuplah buat kita apa yang tadi dijelaskan, walaupun hanya sedikitnya yang kita dapatkan. Tentunya kembali dan kembali nilai-nilai tauhid itu menjadi nilai yang harus terus dimunculkan saat-saat ini gitu ya, agar tentunya dengan kembali kepada Allah, maka Allah melenyapkan, menghilangkan, mengangkat musibah dari kita. Walaupun minkum, insyaallah hari Selasa nanti kita lanjut lagi dari pelajaran Kitabut Tauhid. Nah, belum, Selasa belum masuk ya. Selasa itu tanggal berapa? Selasa belum masuk, sekarang akhir Juni itu ya. Orang haji tanggal berapa? Itu Idul Adha tanggal 20. Belum. Lewat tanggal 20 mah. 20 Juli ya. Oh, Juli. Jadi itu saja dahulu ya. Ya, balik deh ke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min rahmatin min indika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus tuh. Halus.